Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Di sini judul penelitian saya masih sama dengan video yang sebelumnya, yaitu pengaruh site return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Nah, sebelum masuk ke pengolahan datanya, saya akan membahas sedikit apa itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square adalah common effect model dan fixed effect model. Penelitian saya yang sebelumnya mendapatkan hasil menggunakan common effect model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model dan fixed effect model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena random effect model menggunakan pendekatan general least square dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik sendiri terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikoliniaritas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan pada regresi data panel. Hanya uji multikoliniaritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama ada uji multikoliniaritas. Uji ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Branspagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai probabilitas di atas 0,05. Jika nilai probabilitas Branspagan LM lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian H alternatif jika nilai probabilitas Branspagan LM di bawah 0,05. Apabila nilainya lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas atau ketidaksamaan. Nah, untuk mendapatkan output uji asumsi klasik, mari kita ke aplikasi eViews. Nah, yang pertama saya akan melakukan uji multikoliniaritas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu klik quick. Selanjutnya, kita klik grup statistik, kemudian correlation. Nah, di sini kita masukkan rumus yaitu SR, size, ROA, DAR, MPF, dan sukuk. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Nah, bisa dilihat dari output di atas dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi, kecuali nilai 1 ini yaitu adalah titik temu. Nah, yang terakhir saya akan melakukan uji heteroskedastisitas, yang mana dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Dari video saya sebelumnya, yaitu melakukan pengujian untuk mengetahui apakah penelitian saya menggunakan common effect model atau fixed effect model atau random effect model, didapat kesimpulan model regresi data panel yang digunakan yaitu common effect model. Nah, di sini saya klik saja common effect model atau SEM. Kemudian kita klik view. Selanjutnya kita klik residual diagnosis. Kemudian kita klik cross section dependent test. Nah, nanti akan menghasilkan output seperti ini. Hipotesisnya adalah sebagai berikut, yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Nah, bisa dilihat ini nilai Branspagan LM saya yaitu 0,17, sehingga dapat disimpulkan nilai probabilitas Branspagan LM di atas 0,05. Dengan demikian, model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.